Ketahui olehmu bahwasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri, tawadu dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri, takabur. Jadi ilmu tasawuf itu yang diurusnya. Apa-apa sifat hati yang mesti kita buang, apa-apa sifat hati yang mesti kita hiasi hati itu, nah itulah urusan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf kada mau urusah kada sahnya sembahyang, tasawuf kada mau urusah kada sahnya wudu, tasawuf kada mengurus kada sahnya jual beli nikah. Itu urusan ilmu fikih. Tasawufnya urusan yang kayak tadi jadi urusnya hati supaya bersih dari sifat tercela dan berhias dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan adapun hantarannya ilmu tasawuf itu maka yaitu hati manusia dari pihak kelakuan yang datang kepadanya. Dan adapun hukumnya ilmu tasawuf itu maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Jadi belajar ilmu tasawuf itu fardu ain. Dan adapun tempat ambilnya maka daripada Quran. Ilmu tasawuf ini bahannya Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun namanya maka ilmu tasawuf. Dan ketahui olehmu bahwasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji, supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Jadi tasawuf ini hubungannya adalah hati dan anggota-anggota tubuh yang menyampaikan kepada hati. Mata, nah ini masuknya ke dalam hati. Telinga masuknya ke dalam hati. Jadi anggota-anggota tubuh kita yang menjadi saluran kepada hati, nah itu pun juga adalah urusan ilmu tasawuf. Dan ketahui olehmu bahwasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji, supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Pertama mata, dan kedua telinga, dan ketiga lidah, dan keempat perut, dan kelima faraj, dan keenam 2 tangan, dan ketujuh 2 kaki. Nah, ini 7 anggota yang menjadi hantaran daripada ilmu tasawuf selain daripada hati manusia. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahwasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Dan yaitu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurinya.
Jadi ujar Sidin, kita hendaknya ingat bahwa Allah Ta'ala jualah yang memberikan nikmat-nikmat yang besar itu kepada kita berupa anggota-anggota tubuh kita ini. Nah, bila kita ingat anggota tubuh kita ini adalah nikmat Allah, dan setiap nikmat itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila kita ingat bahwa segala nikmat yang diberikan Allah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, lalu kita bisa memeliharanya dan mensyukurinya. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia, niscaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Tangan, mata, telinga, semua itu saksi. Firman Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya pada hari kiamat mencap oleh Allah Ta'ala atas segala mulut mereka itu. Mencap itu artinya menegah ia akan dia daripada bercakap, berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu, dan mensaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengusahai akan dia di dalam dunia ini. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Mata yang pernah memandang haram, mata bicara. Telinga yang pernah mendengar yang haram, telinga bicara. Tangan pernah memegang yang haram, tangan bicara. Semua yang bicara anggota. Mulut kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulut kada bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada mensaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu. Mana kita kau bersembunyi? Dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Karena bahwasanya tiada bercerai semuanya, mata, telinga, kulit tadi, daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat. Jadi untungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya selalu memberikan kita kesempatan setiap saat untuk menghapus kejahatan-kejahatan kita, ya, sampai roh ketenggurukan, ujar Imam Asy'ari, dan sampai liwat itu pun masih berlaku, ujar Imam Al-Maturidi. Jadi kesempatan dalam dunia inilah untuk menghapus segala macam kejahatan-kejahatan, karena kalau kita bawa mati, nah semua menjadi sulit. Tangan, kaki, mata bicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi menyebut hamba akan 7 pasal bagi segala anggota 7
yang tersebut. Nah, ini masuk kepada yang dimaksud dalam kitab ini. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7 ada padanya 7 pasal. Pasal yang pertama pada menyatakan mata. Ketahui olehmu bahwasanya mata engkau itu menjadikan oleh Allah Ta'ala bagi engkau karena beberapa faidah, yang bangsa akhirat dan yang bangsa dunia. Ya, Allah jadikan mata supaya kita bisa ambil faidah dengan mata itu, urusan-urusan akhirat dan urusan-urusan dunia. Maka setengah daripada segala faidahnya mata yang bangsa akhirat, memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya, supaya berdalil engkau dengan dia atas ada Allah Ta'ala dan atas keesaannya dan atas kuasanya. Nah, ini menggunakan mata untuk ibadah. Kita pandang langit, kita ingat langit ini adalah ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langit ini menjadi bukti bahwa Allah Ta'ala itu as-sah. Langit ini menjadi bukti bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa. Nah, maka pandangan kita ke langit tadi dengan demikian caranya merupakan mensyukuri nikmat mata. Nah, mensyukuri nikmat mata. Satu contoh. Dan setengah daripadanya melihat akan Quran. Nah, kita baca Quran, kita lihat Quran itu huruf-hurufnya, itu penggunaan mata ibadah, itu pensyukuran nikmat mata. Jadi walaupun hafal, tetap lebih baik baca Quran itu. Karena dengan kita melihat huruf Quran itu, kita menggunakan mata dalam ketaatan kepada Allah, dan banyak dosa-dosa mata yang terhapus dengan sebab kita memandang huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu. Dan setengah daripadanya melihat akan Quran dan melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat menuntut ilmu. Nah, kita menuju majlis taklim, nah, mata kita kan berfungsi melihat jalan. Nah, mulai rumah sampai kita ke majlis taklim, mulai rumah sampai ke masjid, maka itu mata kita adalah mata yang beribadah kepada Allah. Nah, mata yang beribadah kepada Allah. Kita melihat, membaca kitab-kitab yang menerangkan tentang hukum-hukum Allah, melihat tentang kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf, kita lihat kitab-kitab tauhid. Nah, kita gunakan mata di situ, itu mata yang ibadah. Dan setengah daripada faidahnya yang bangsa dunia, melihat perusahaan engkau, dan melihati barang dagangan engkau, melihati barang-barang yang kita jual, kita melihati barang-barang yang kita tukar. Nah, itu faidah dunia. Dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti seperti jatuh dan berlaga. Berlaga artinya belanggar, bertabrakan. Kita melihat jalan supaya jangan gugur, kita melihat jalan supaya jangan bertabrakan. Nah, itu penggunaan mata dalam bangsa dunia. Dan bermula mensyukurkan mata itu, memeliharanya daripada tiap-tiap melihat yang haram, seperti melihat perempuan yang lain daripada istrinya dan sahayanya dan mahramnya.
melihat perempuan yang bukan istrinya, yang bukan mahramnya, yang bukan sahayanya, tanpa ada tujuan-tujuan yang dibolehkan oleh agama, oleh syariat. Apa-apa contoh yang dibolehkan dalam syariat, melihat perempuan-perempuan yang bukan mahram, bukan istri, bukan sahaya tadi, seperti kita berjual beli. Nah itu dibolehkan untuk melihat perempuan itu, ini orang yang menukar barang kita, untuk menjadi saksi. Nah itu dibolehkan juga, untuk melamar dibolehkan juga. Dan seperti melihat akan yang muda belia, dan seperti melihat akan aurat laki-laki, maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau, karena firman Allah Ta'ala, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Artinya bersabda olehmu hai Rasulullah bagi sekalian yang beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Niscaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj mereka itu. Niscaya memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu. Dan barang yang haram dikerjakan dengan dia. Dan yang demikian itu memelihara lebih baik bagi mereka itu, bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahirnya. Maka membalas ia Allah akan mereka itu atasnya. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Jadi syukur itu artinya adalah sarafun ni'am lima khuliqa lahu. Syukur itu artinya kita bersyukur diberi Tuhan mata. Nah, bersyukur diberi Tuhan mata itu menggunakan mata di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di waktu kita gunakan mata kepada jalan yang dilarangnya, berarti kita sudah kufur dengan nikmat mata itu. Dan itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya situ dulu, maka ada